Shalom, shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, saya menyapa di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita semua boleh kembali hadir dalam ibadahnya Tuhan pagi hari ini. Kita boleh ada pagi hari ini sebagaimana kita ada karena Tuhan Yesus teramat baik bagi setiap kita, amin. Dia pelihara setiap kita hingga saat ini kita boleh melangkah. Di minggu pertama di bulan Juli ini, sungguh kita semua mengucap syukur buat kasih setianya Tuhan yang tidak pernah habis atas kehidupan kita. Mari sejenak kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini, terima kasih Bapa buat satu waktu lagi yang sudah Tuhan beri bagi setiap kami. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih-Nya Tuhan bagi setiap kami. Di tempat ini Tuhan kami boleh duduk diam, menikmati bait kudus-Mu ya Bapa. Dengan hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami Bapa, melingkupi hati relung jiwa kami Bapa. Sebab ada nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Dan pagi hari ini biarkan menjadi pagi kesukaan-Nya Tuhan. Sebab nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih sayang-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Buat kasih setia-Mu. Selalu baru rahmat-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu kami naikkan sembah kami. Kami naikkan sembah kami. Bawa persembahan yang terbaik bagi nama-Mu. Kau yang layak disembah, layak diagungkan, layak terima pujian kami. Biar kami masuk hadirat-Mu, bawa hati kami, bawa pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh dahsyatnya Bapa. Haleluya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu ya Bapa. Biar kami masuk hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kami Bapa. Haleluya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan keagungan. Katakan masuk, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan kekudusan. Dengan segenap hati kita mau katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasa. rasakan kedamaian
korban pujian masuk hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Haleluya, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan dengan segenap hati, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita semua boleh bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mulaikan pujian dengan segenap hati kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, Kau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan musik menjalankan pujiannya, mari pagi hari ini kita mau datang dengan sembah kita kepada Tuhan. Katakan dengan imanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Nyatakan kebaikannya. Saksikan dengan mulutmu betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita.
bulan yang baru dan kami boleh jalani Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang tinggal tetap bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Di tempat ini Tuhan kami boleh ada, kami sehat, kami dapat berdiri. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sebab kami melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami boleh melihat kasih sayangnya Tuhan yang tinggal tetap bagi setiap kami. Untuk itu Bapak pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati kami, dengan syukur kami, dengan pujian kami yang kami akan naikkan kepadamu Tuhan. Menceritakan akan semua kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Menceritakan bagaimana Tuhan bekerja bagi setiap kami, melawat kami Bapa. Di tempat ini ya Bapa, biarkan nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan kami itu sempurna adanya bagi setiap kami. Dan pagi hari ini biarkan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dan kami siap untuk menari, menyukakan akan kebaikan Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Dengan senyuman yang terbaik katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Mari bersuka buat Tuhan. Kita mau menari, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Sebab biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi kasih-Nya Tuhan tinggal tetap bagi setiap kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Katakan matahari, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan dengan imanmu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Katakan shalala. Yesus cinta saya, tapi semua itu saya nggak lihat di tempat ini nih, kelihatannya kecil sekali. Tapi pagi hari ini kita mau bangun roh kita menari buat Tuhan, amin. Sebab Tuhan Yesus dia datang, dia mencintai setiap kita, dia nggak peduli latar belakang kehidupan kita. Yang Tuhan tahu dia datang untuk mengasihi saudara dan saya, amin. Mari lebih lagi buat Tuhan pagi dengan segenap hatimu kita mau katakan pujian ini dengan iman kita percaya, haleluya, haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Katakan matahari yang tak bersinar, tapi kasih-Nya Tuhan tinggal tetap. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari menari bersama-sama. Shalala.
memuji Tuhan, kita masih bangkit berdiri sebab di hadapan kemegahan-Nya Tuhan. Tuhan datang memenuhi, melingkupi setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Setiamu di dalam setiap langkahku. Katakan sungguh Engkau baik, baik. Semuanya mengangkat tangan, kita mau katakan Tuhan baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Katakan dengan segenap hati, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Jemaat mawar saja katakan Tuhan Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Mana jempolnya yang manis buat Tuhan? Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan teramat baik. Teramat baik. Teramat baik. Katakan dengan segenap hati. Teramat baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersama umat Tuhan berduduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus teramat baik. Dia sangat baik bagi setiap kita. Bagi hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena cintanya Tuhan yang tinggal tetap bagi setiap kita. Mari pagi hari ini kita mau siapkan persembahan kita mau korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan di pertengahan ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Kami ingin membawa persembahan korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti akan dipermuliakan. Dan pagi ini Tuhan, kami akan membawa setiap persembahan yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami, berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami membawanya kepadamu Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kami siap Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan lewat persembahan kami. Dan kami membawanya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya. Kau bawaku terbang tinggi,
boleh memberkati Bapak Ibu dan umat Tuhan tempat ini. Amin. Pagi hari ini kita mau kembali siapkan hati kita. Pagi hari ini saya mau sharing sedikit ya. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang sering atau pernah ngalamin masalah yang besar banget? Pasti setiap kita punya permasalahan, punya persoalan ya. Tapi satu hal, saat kita boleh menjalani setiap persoalan kehidupan kita apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Ketika masalah itu boleh berlalu, satu hal yang Tuhan percayakan bagi setiap kita adalah ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan tentunya. Yang kedua adalah saat masalah itu udah berlalu, kita bisa lihat tuh tumpukan masalah kita tuh di sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang lah pokoknya. Oh iya ya Tuhan, itu masalah gunung batu udah bisa saya lalui. Artinya apa? Tuhan menyertai kehidupan kita. Sebab dalam kehidupan ini musim pasti akan berlalu, tapi yang pasti adalah kasih Tuhan tinggal tetap bagi setiap kita. Dalam setiap keadaan kehidupan kita, baik itu suka, duka, baik itu susah maupun senang, sehat ataupun sakit, Tuhan Yesus senantiasa ada bagi setiap kita. Dan pagi hari ini mari kita betul-betul datang kepada Tuhan, bawa hati yang terbaik bagi nama Tuhan. Dalam segala hal kehidupan kita, Tuhan senantiasa menyertai. Mari percayakan hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu untuk terima firman Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu untuk Tuhan lawat pagi hari ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita mulaikan tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Katakan tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan segenap hati saya menjemput semua boleh bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku,
Kami bangga memiliki Tuhan yang seumur hidup kami, Allah yang memelihara dan menyertai kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia dan kebaikan-Mu. Ajar kami terus memandang kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siapkan hati kami di pagi hari ini untuk kami diisi, ditaburi oleh benih-benih firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga setiap langkah hidup kami adalah langkah yang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk kami diberkati lewat firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Baik, silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan di pagi hari ini. Ya, sekalipun harus berturut-turut untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya harap jangan bosan. Saya aja gak bosan saudara, saya bahkan rindu dan saya antusias merasakan ibadah bersama dengan Bapak Ibu dan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Baik, dari pagi hari ini saya rindu untuk kita melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Saudara, pagi hari ini saya menemukan kebenaran firman Allah ini ketika saya beberapa hari yang lalu di Surabaya. Jadi bukan saya baca sekarang lantas saya khotbahkan, tidak. Saya menemukan kebenaran ini ketika saya merenung ya sambil menemani istri nunggu orang tua yang sedang kemo. Jadi Senin kemarin saya kembali ke Surabaya. Saya sama istri hari Jumat baru pulang dari Surabaya. Jam 1:30 dini hari saya baru tiba di stasiun Senen. Puji Tuhan, namun puji Tuhan saya sehat. Dan saya mendapatkan kebenaran ini waktu saya ada di Surabaya. Kenapa saudara? Saya mengingat begini, ada istilahnya menunggu adalah waktu yang membosankan. Betul ya? Menunggu adalah waktu yang membosankan. Tetapi bagaimana di tengah kita menunggu, di tengah kita menanti itu, sehingga kita tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, tetapi kita terus berharap apa yang kita tunggu itu menjadi wujud atau terwujud dengan baik. Nah, saudara, dalam kisah Alkitab, dalam Injil Lukas pasal yang kedua tadi, mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Yuk kita baca sama-sama. Ini adalah sosok pribadi yang terus menunggu namun tidak pernah bosan. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 26, 23 adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-26, ia tidak akan mati. Ia tidak akan mati karena ia telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia ketemu dengan Mesias. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengisahkan bagaimana seorang pribadi Simeon dari sejak perjanjian lama yang dinubuatkan oleh para nabi akan datangnya seorang Mesias, akan datangnya seorang juru selamat, akan datangnya seorang pembebas daripada umat Israel. Karena tadi dikatakan apa? Seorang Mesias yang akan menjadi penghiburan bagi Israel. Saudara perlu paham,
melatar belakangi ayat ini, di mana bangsa Israel pada waktu itu sedang hidup dalam penjajahan oleh bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Romawi. Sehingga bagaimana mereka hidup dalam suasana penjajahan yang tidak nyaman, tidak ada tentram, tidak ada kedamaian, sehingga setiap waktu mereka tidak sebebas mengalami kemerdekaan. Sehingga mereka sangat lama menantikan seorang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Itu secara politik. Mereka terus menanti-nantikan kapan ya datangnya seorang yang akan membebaskan, seorang pemimpin yang akan membawa mereka terlepas dari penjajahan. Ini menjadi harapan bukan hanya Simeon, tetapi menjadi harapan bangsa Israel secara umum. Mereka ingin keluar dari penjajahan yang selama itu menjajah hidup mereka. Nah saudara, tapi kalau kita perhatikan, Simeon adalah sosok yang dikatakan oleh Alkitab, ya, seorang yang penuh harapan. Di sana menantikan, dalam penantian itu ditulis dengan prosdekomenos. Prosdekomenos itu menunggu dengan penuh harapan dan iman akan penggenapan janji Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Allah, orang yang terus memiliki iman kepada Allah, dia terus memiliki pengharapan. Katakan amin. Dia tidak berhenti stuck sampai di situ. Tapi dia memiliki pengharapan. Terus dia yakin, dia percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang dinubuatkan oleh para nabi, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan pasti itu akan digenapi. Nah ini sikap hidup orang percaya dalam menunggu, menanti, prosdekomenos akan datangnya seorang pribadi yang akan membebaskan mereka. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya melihat paling tidak ada beberapa hal menantikan dengan penuh harapan dan keyakinan. Yang pertama, maaf saya belum sempat saya PDF kan. Yang pertama saudara, coba kita perhatikan ayat daripada 25 tadi dikatakan demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Yang pertama, dalam penantian yang prosdekomenos ini, itu mereka dengan yakin seperti apa yang dikatakan Alkitab, ia tetap menjalani kehidupan saleh. Saleh, seorang yang saleh dan benar. Saudara, apa sih itu saleh dan benar? Kalau saya mencatat saudara dalam mempelajarinya, arti daripada salah itu dikaios, memberi keteladanan hidup dengan terhormat. Jadi pada saat dia sedang menantikan, dia enggak hidupnya jadi kacau, enggak. Sekalipun saya yakin di sekeliling hidupnya banyak orang yang kacau. Tetapi dia tetap dikaios, memberi hidup, memberi keteladanan di dalam kehidupannya. Ya. Saudara-saudara, ternyata keteladanan itu
sesuatu yang sangat besar punya pengaruhnya. Saya ingat satu ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta ngobrol sama ibu tentang nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh orang tua. Ya. Kita ingat nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh orang tua, keteladanan hidup orang tua itu melekat erat dalam kehidupan kita. Sehingga dengan hidup yang kita jalani hari-hari ini, kita mengingat teladan-teladan atau nilai-nilai yang pernah kita terima dari orang tua. Ya, salah satunya lah saya kasih contoh, kalau mau tidur harus cuci kaki. Biasanya orang dulu ngomong seperti itu. Kalau ngomong dengan orang tua, tatap mukanya. Ya, jangan sambil ngomong sambil kotak-kotak main HP. Nilai-nilai seperti itu sekarang ini sudah mulai luntur. Jadi Simeon memberikan keteladanan di Kaios, ya. Mereka harus menjadi orang, berjalan menjadi seorang yang terhormat. Dalam memberi keteladanan itu harus berjalan menjadi seorang yang terhormat. Bukan orang-orang biasa. Kenapa dikatakan terhormat? Karena pada waktu itu tidak ada suara Tuhan, tidak ada berita tentang penglihatan dan lain sebagainya. Tetapi Simeon ini menyamakan orang-orang menganggap dia seorang nabi. Orang percaya harus menjadi orang yang terhormat. Katakan terhormat. Bukan minta dihormati, bukan. Tapi seorang yang terhormat dalam perjalanan hidupnya itu, dalam perjalanan hidup yang dia jalani menjadi keteladanan. Setiap hari Rasul Paulus mengatakan kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Artinya terbuka itu bisa dibaca orang setiap saat, setiap waktu. Nah, saudara coba perhatikan, dia seorang yang benar dan saleh. Di Kaios tadi, kalau kita perhatikan ada dua hal. Yang pertama, kalau kita lihat dari Rasul Paulus, kata di Kaios itu pembenaran oleh iman. Ya, pembenaran oleh iman, keteladanan hidup dan terhormat. Tetapi kalau Lukas, kata saleh itu dulabes, keteladanan kepada Tuhan. Jadi dalam penantian itu kita harus tetap menjadi teladan, baik dalam iman kita, dulabes, ya, menjadi keteladanan kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, hai Timotius, janganlah seorang menganggap engkau muda, ya. Janganlah seorang menganggap engkau muda sehingga engkau dianggap remeh, tetapi tetaplah menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Jadi Simeon yang pertama adalah seorang yang menjadi teladan. Katakan teladan. Teladan itu kan pada waktu mungkin kita sudah tidak ada. Baru orang yang melihat kehidupan kita, baru melihat, waduh untung dulu saya diajari. Untung dulu saya dikasih tahu, kalau enggak kan kita tidak mengerti. Nah, jadi yang pertama, bagaimana prosdekomenos menunggu dengan penuh harapan, tetapi tetap menjadi teladan. Yang kedua, coba kita perhatikan. Kita perhatikan.
ayat yang ke-25 tetap, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ayo kita baca sama-sama. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, kalau kita perhatikan terjadi pencurahan Roh Kudus itu di loteng Yerusalem, diawali dari kitab Kisah Para Rasul. Tetapi dari ayat ini sudah dikatakan ada 2 kali apa 3 kali Roh Kudus ada di atasnya. Jadi Simeon itu yang pertama ada seorang yang menjadi teladan, yang kedua seorang yang dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Sehingga ia mampu menjalani hari-hari yang panjang. Ya. Saudara, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sekali lagi kita tidak akan mampu menjalani hari-hari kita yang panjang. Roh Kudus ada di atasnya, artinya Simeon hidup bergantung dari pimpinan Allah, sehingga menjalani hidupnya dalam melakukan tugas dan banyak hal itu bukan karena kemauan sendiri. Orang yang melayani Tuhan, orang yang hidup berserah kepada Tuhan adalah karena ada gerakan Roh Allah yang menuntun hidupnya untuk melakukan. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting untuk kita pahami dan mengerti di dalam hidup kita. Orang yang memiliki Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Allah, tetap kuat menantikan dengan penuh pengharapan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus aktif dalam hidup kita sehingga mendorong, menguatkan kita untuk kita terus melangkah dan berjalan. Bukan gak ada Roh Kudus, ada saudara. Roh Kudus ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita membuka mulut dan percaya dalam hati, saat itu juga Roh Kudus sudah diberikan sebagai meterai. Kita ingat kalau meterai itu pasti hubungannya dengan hukum. Ya. Gak ada. Saya beli sambal pecel pakai meterai, wah gak ada saudara. Tapi yang kaitannya dengan hukum, kalau ini sudah termeterai, dipasangi meterai, artinya sudah sah, kuat secara hukum. Nah saudara, Simeon dipimpin oleh Roh Kudus, bukan saja dia datang kepada Allah. Ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat sesudahnya menceritakan bagaimana Roh Kudus membawa dia, mendorong dia ke bait Allah. Artinya orang yang hidupnya dipenuhi, dipimpin Roh Kudus tidak bosan untuk datang ke bait Allah. Katakan amin. Jadi kalau kita ada Roh Kudus dalam hidup kita ini, Roh Kudus itu mendorong kita untuk beribadah, mendorong kita untuk berbakti kepada Tuhan, mendorong hati kita untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Roh Kudus mendorong dia datang ke bait Allah. Kalau di sana saudara bisa baca selanjutnya, sehingga dia berjumpa dengan Yesus. Artinya Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga membawa seseorang berjumpa dengan Allah, dengan Yesus Kristus yang wujud daripada Allah, untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Kalau hidup saudara dan hidup saya dipimpin Roh Kudus,
mendorong kita untuk kita datang ke bait Allah. Simeon ya sudah sangat lansia, tetapi masih setia datang ke bait Allah. Ada satu juga seorang nabi wanita Hana. Kalau saudara baca selanjutnya di sana itu saudara akan ketemukan bagaimana Hana setelah 7 tahun menikah suaminya meninggal. Habis itu dia sekian lama puluh tahun dia hanya hidup mengabdikan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika Roh Kudus menguasai hidup seseorang, ketika Roh Kudus ada dalam hidup seseorang, Roh Kudus itu akan menggerakkan untuk kita beribadah, untuk kita datang kepada Tuhan. Dan itu dibuktikan oleh Simeon. Jadi yang pertama menjadi teladan, yang kedua hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, sudah coba perhatikan dari Lukas pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ketemu dengan Mesias. Pernahkah saudara berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, jangan izinkan saya mati dulu lah sebelum saya ketemu dengan Engkau dalam hidup ini. Atau doa kita begini, Tuhan, jangan mati dulu lah, belum kawin, 1, ya. Belum kaya, 2, belum terkenal, 3. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, jangan Kau panggil dulu saya pulang sebelum saya ketemu dengan Engkau. Ayo katakan, 1, 2, 3. Jangan Kau panggil pulang dulu sebelum saya ketemu dengan Tuhan. Ya, jangan pulang dulu sebelum ketemu dengan Tuhan. Ya, artinya pulang itu meninggal, dipanggil Tuhan, saudara. Jangan. Kita harus belajar dari Simeon. Roh Kudus menyatakan, memberikan penglihatan, penegasan bahwa dia tidak akan mati sebelum ketemu dengan Tuhan. Artinya apapun boleh terjadi dalam hidup kita, sakit, penyakit, pergumulan, masalah boleh datang. Tapi tidak akan membawa kita kematian sebelum kita jumpa dengan Yesus. Loh, yakin gak ini saudara? Yuk. Kita mendengar berita di Selat Bali antara Banyuwangi dengan Gilimanuk, tenggelam kapal Sunu Pratama tanggal 2 Juli kemarin. Ya, yang berita viral pasti saudara tahulah. Dan saya percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Amin. Nah, saudara, mari kita belajar terus. Nah, di tengah penantian membutuhkan ketaatan, di tengah penantian membutuhkan kesabaran dan terus taat, bahwa kita menantikan dengan penuh percaya, dengan penuh kesabaran, sehingga kita melakukan hidup ini terus dibangun. Menantikan itu membutuhkan kesabaran dan ketaatan. Saudara, sabar salah satu daripada buah Roh Kudus dalam Galatia pasal yang ke-5. Kesabaran itu adalah bagaimana wujud dari kehidupan yang kita jalani. Kemarin waktu di Surabaya, saya sempat jalan-jalan di luar, ngobrol dengan tukang becak, tukang apa aja lah saya ketemu. Tukang becak di sana keren-keren, bentor, becak motor, jadi nggak ada becak goes, becaknya becak motor. Akhirnya saya ngobrol lah, untuk saya bisa masuk membawa Injil ke sana. Ya, dia berkata, wah bagaimana Pak, nasib keluarga kami begini, pekerjaan tukang bentor, ya sudah didatangi sama saya lupa apa gitu, sehingga bentor dianggap menjadi masalah di perkotaan.
Karena polusinya sangat tinggi. Sehingga ditawarkan menjadi bentor listrik aja. Ini dijual bentor listrik. Tapi kami nggak bisa Pak, karena ini kehidupan kami. Saya katakan Pak, kesabaran itu akan menghasilkan buah yang baik. Sama, waktu Bapak sabar untuk mendapatkan seorang pendamping, waktu Bapak sabar mendapatkan momongan, waktu Bapak sabar terus menjalani hidup ini. Dan ingat, ada Tuhan yang tidak pernah berhenti menolong kita. Saudara, kesabaran harus tetap kita lakukan dalam hidup kita. Jadi artinya menantikan Tuhan tidak hanya sekedar menunggu, tetapi sebuah sikap hidup yang penuh kesabaran, kepercayaan, keyakinan, sehingga apa? Tuhan pasti menggenapi kita. Amin. Jadi Simeon di tengah penantian tetap sabar, tapi tetap yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Menantikan penghiburan artinya sekali lagi kelepasan. Sama kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Lukas juga yang menulis. Di sana orang-orang Israel sudah gak tahan hidup dalam penjajahan ini. Tekanan yang begitu berat sehingga merindukan seorang pemimpin yang bisa membebaskan dia dari penjajahan pada waktu itu. Tetapi secara garis besar, mari kita belajar dari Simeon. Seorang yang memberi teladan, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh itu membawa dia datang ke rumah Allah dan lain sebagainya, sehingga dia sadar dia adalah seorang yang terhormat. Artinya tidak sembarangan dalam menjalani hidup. Biar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita, membawa kita semakin kita dekat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan saya undang para pemain musik bersama dengan kami. Haleluya. Makasih Tuhan buat anugerah dan kasih setiamu. Makasih buat kemurahan dan kebaikanmu. Dalam hadiratnya yang penuh kekudusan, kita percaya kuasanya tetap ada dan berlaku sampai hari ini. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya Engkau Tuhan, pengharapan kami. Saya tidak mengerti apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini dalam hidup ini. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan. Ingatlah saudara, kalau Simeon di tengah penantian yang panjang, tetapi dia tetap menjadi teladan iman bagi generasi-generasi selanjutnya. Dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pujian mengatakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami kepadamu. Kami percaya kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihimu. Katakan kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus, kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hati, haleluya. Alamat jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan dalam penantian kami akan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Ajar kami untuk kami tetap menjadi teladan. Baik dalam sikap hidup yang kami jalani maupun dalam perkataan dan perbuatan hidup kami. Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu, agar terus membawa kami menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, melangkahkan kaki ke rumah-Mu, dan tidak akan mati sebelum ketemu dengan Tuhan. Makasih Bapa, ajar kami lewat pribadi Simeon yang terus menjadi teladan dan penuh percaya, pengharapan. Karena kami tahu hanya Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu, metorehkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga hati kami penuh dengan kuasa dan pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan, boleh maju bersama dengan kami. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kiranya Tuhan pakai para hamba-hamba-Mu dengan urapan dan kuasa daripada Allah. Sehingga tubuh dan darah-Mu yang menjadi satu dengan kami. Kami percaya setiap sakit penyakit dalam tubuh kami sudah dilepaskan oleh Tuhan. Kelemahan, kekhawatiran, ketakutan sudah dilepaskan. Sehingga oleh darah-Mu kami beroleh pengampunan dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Naik pujian tadi, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Katakan kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus sekali lagi. Roh Kudus kau hadir, kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Katakan buka hati,
untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di depan Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha, sekali lagi dengan kuasa, haleluya, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita pegang adalah tubuh Tuhan? Kita terima dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang kita alihkan cawan di tangan kanan kita lebih tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah yang kita pegang adalah darah Kristus? Terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau harapan kami. Tiada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kami boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Nanti saya minta saudara Surya boleh berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan. Oke, kepala saya serahkan selanjutnya. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu mengenai Simeon yang menjadi teladan, bahkan juga mau dipimpin oleh Roh Kudus dan bersabar dan menanti Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami terima, mengingat kematian Kristus ya Tuhan, yang menebus dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah yang Kau berikan untuk kami semua. Biar Tuhan menambahkan iman kami, semakin percaya dan bersandar kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semuanya. Selanjutnya ada beberapa pengumuman saudara untuk hari Rabu. Kita akan kumpul bersama karena tentu ada yang kita bicarakan ya. Karena mendekati ulang tahun, persiapan ulang tahun sudah dekat. Biarlah hari Rabu kita akan kumpul sekaligus doa ya di tempat ini. Kemudian untuk pelayanan yang minggu yang kedua, kita akan melihat saudara Rahel yang akan WL-nya. Kita akan juga mempersiapkan diri dengan baik untuk kita yaitu beribadah memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan membawa apa yang wajib bagi Tuhan, yaitu membawa perpuluhan kita dan sekaligus memberikan persembahan yang kedua. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa.
Kami kembali bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami, kesehatan. Selama 1 bulan ini kami melakukan kegiatan dan kami bekerja. Dan saatnya kami akan kembalikan Tuhan milik-Mu. Mari Bapa, Engkau menguduskan dan menyucikan setiap persembahan yang kami bawa kepadamu. Dan berkatilah Tuhan, baik persembahan yang pertama, kedua, bahkan perpuluhan yang akan kami bawa di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada umat-Mu yang kekurangan, karena mereka adalah milik-Mu. Engkau memelihara dan Engkau senantiasa menolong umat-Mu ya Bapa. Karena janji kebenaran firman-Mu adalah iya dan amin, bahwa Engkau akan memberkati umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu yang kudus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan anugerah-Mu dan berkat-Mu atas kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Mari kita akan angkat dengan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah yang seperti Engkau. Amin, haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini sekali lagi, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji Bapa. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji
Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau adakan hari ini untuk kami semua sehat. Kami ucap syukur Tuhan. Dan kami memiliki kesempatan untuk hadir di rumah-Mu, memuji, memuliakan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang takut akan Engkau, yang seturut dengan Engkau Tuhan, yang mau diajar, mendengarkan segala yang baik daripada-Mu Tuhan. Kau berkati gereja tempat ini, Mawar Jemaat Pademangan Tuhan. Kau berkati jemaat semuanya. Ini adalah gereja milik-Mu Tuhan. Dan gembala yang Kau bawa Ibu Wiwi dan Pak Yohanes Tuhan, berikan mereka hikmat pengertian lebih sungguh lagi, visi dan misi yang baru, yang terus untuk memperbarui kehidupan kami semua Tuhan. Menuntun domba-domba milik-Mu ya Tuhan. Memberkati keluarganya, apa yang mereka kerjakan, pekerjaan, pendidikan semua Tuhan. Kau berkati, Kau berikan kelimpahan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau penuhi semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir. Kami percaya Tuhan, semua dalam pemeliharaan-Mu. Pekerjaan usaha mereka yang bersekolah Engkau berkati, Engkau berikan hikmat untuk belajar lebih baik lagi, lebih sungguh. Yang bekerja Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan sehingga mereka usahakan apa yang mereka usahakan bertumbuh dan mereka menjadi kesaksian bagi kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa seluruh pelayan di tempat ini, pemusik WL, semuanya multimedia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kesatuan hati untuk melayani lebih sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan lewat pelayanan mereka banyak orang akan diberkati. Orang akan melihat bahwa di gereja ini ada kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa pemerintahan, Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau, yang melakukan segala sesuatu dengan kerelaan, dijauhkan dari cinta akan uang, dan dijauhkan dari keinginan untuk korupsi dan lain sebagainya. Dan kami percaya Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan bekerja untuk kepentingan rakyat semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mungkin sedang dalam perjalanan ataupun dalam kondisi sakit, dalam pergumulan tantangan. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah mereka. Tuhan lawat mereka dengan kasih-Mu. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan lepaskan mereka. Beri kekuatan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa yang berulang tahun. Beberapa hari yang lalu saudara kami Michael, Bapak kami berdoa biar kiranya hikmat ilahi terus memenuhi dalam hidupnya. Sehingga terus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Menyenangkan hati, memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha. Apa yang dilakukan oleh tangannya dibuatnya berhasil. Terima kasih, kami juga bersyukur buat hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk melayani, untuk beribadah. Biar apa yang sudah kami buat hari ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Bapak terima kasih. Mari saudara kita mengangkat tangan kita. Arahkan hatimu dan wajahmu kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah yang besar dari Bapa kita di sorga. Kasih setia lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan Roh Kudus yang menyertai, menghibur, menolong kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Terpuji nama-Mu. Berkat itu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama yang sudah terima berkatnya katakan amin.
Selamat siang, Tuhan berkati. Silakan duduk, kita akan berfellowship bersama.